Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai frekuensi. Nah, bagaimana cara melihat frekuensi, kemudian cara menghitungnya, langsung aja kita pelajarin yuk. Frekuensi. Nah, di sini dalam bekerja dengan jumlah data yang cukup besar, biasanya lebih menguntungkan jika data ini disajikan dalam kelas-kelas atau kategori tertentu, bersamaan dengan frekuensi yang bersesuaian. Frekuensi yang dimaksud adalah banyaknya kejadian yang ada pada kelas-kelas tertentu. Suatu tabel yang menyajikan kelas-kelas data beserta frekuensinya disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Nah, jadi kalau bahasa awamnya sih jumlah ulangan atau banyaknya perlakuan. Nah, contohnya itu misalnya hari ini kamu berapa kali membaca buku? Saya membaca buku 5 kali. Nah, 5 kalinya itu adalah frekuensi gitu. Kemudian ada istilah dasar pada tabel frekuensi. Apa-apa aja. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Di sini ada yang pertama adalah interval kelas. Adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. Contoh, 160 sampai 162, 163 sampai 165, 166 sampai 168. Nah, ini semua adalah contoh interval kelas. Berarti kalau interval kelasnya 160 sampai 162, ya dihitung 160, 161, 162. Kemudian limit kelas atau batas kelas adalah bilangan terkecil dan terbesar sesungguhnya yang masuk dalam kelas interval tertentu. Contohnya adalah 159,5 dan 162,5. Nah, kenapa? Karena 159,5 adalah limit bawah dari interval 160 sampai 162. Nah, batas atasnya berapa? Berarti batas atasnya tambah 0,5. Jadi 162,5. Nah, gitu ya. Berarti kalau batas bawah dikurang 0,5, kalau batas atas ditambah 0,5. Kemudian ada lebar interval kelas. Adalah selisih antara batas atas dan batas bawah kelas. Contohnya adalah lebar interval kelas 160 hingga 162 adalah 162,5 batas atasnya tadi, kemudian dikurang 159,5 sama dengan 3. Ingat ya, batas atas dan batas bawah. Jadi itu selisihnya itu tadi adalah 3. Kemudian adalah tanda kelas. Adalah titik tengah interval kelas. Ia diperoleh dengan cara membagi 2 jumlah limit bawah dan limit atas suatu interval kelas. Contohnya, tanda kelas untuk kelas interval 166 hingga 168 adalah 166 ditambah 168 dibagi 2, yaitu 167 hasilnya. Ya, jadi ini berlaku sebenarnya untuk hitung-hitungan yang jumlahnya banyak ya. Misalnya datanya sampai 20 atau lebih. Nah, jadi kan agak susah ngitungnya. Nah, jadi tinggal
batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Begitu. Kemudian kita masuk ke contoh. Nah, contohnya di sini ada sebuah data, yaitu berikut nilai 80 siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika. Jadi di sini ada 80 data yang berisi nilai dari siswa. Nah, di sini silahkan teman-teman itu di pause terlebih dahulu untuk melihat mana nilai terbesar dan nilai terkecil. Atau boleh juga di capture. Nah, di sini ada nilai terbesarnya adalah 97 ya. Silakan dicari, kemudian ada nilai terendahnya adalah 53. Nah, langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nilai tertinggi sama dengan 97 dan nilai terendah 53. Jadi range atau rentangnya adalah 97 kurang 53 sama dengan 44. Selisihnya itu 44 maksudnya ya. Kemudian tetapkan jumlah kelas. Dalam hal ini diambil 10, yaitu bebas. Mau diambil 5, mau diambil 10, mau diambil 6, tapi biar mudah 10 aja. Kemudian masuk ke lebar interval kelas. D sama dengan 44 dibagi 10. Ya, 44 tadi adalah selisihnya, kemudian dibagi jumlah kelasnya yang diambil adalah 10, berarti sama dengan 4,4 dibulatkan menjadi 5. Kemudian diambil bilangan 50 sebagai limit bawah. Nah, di sini kan tadi kelas terkecilnya adalah 53. Jadi untuk enak menghitungnya, karena tadi jaraknya 55, bisa kita ambil adalah bilangan paling bawahnya adalah 50. Jadi di sini 50 sebagai limit bawah untuk kelas pertama. Selanjutnya limit bawah untuk kelas kedua adalah 50 tambah 5. Berarti sama dengan 55. Kemudian limit bawah ketiga 55 tambah 5. Jadi 60. Seterusnya. Sampai berarti melewati batas atasnya tadi nilai tertingginya adalah 97. Berarti kalau 555 berarti 100 ya. Kemudian limit atas interval kelas yang bersesuaian adalah 54 untuk kelas pertama, 59 untuk kelas kedua, dan seterusnya. Limit atas. Nah, jadi kan nilainya tadi itu dimulai dari angka 50. Berarti hitungannya seperti ini. 50, 51, 52, 53, 54. Oke. Bukan sampai 55 ya. Berarti 50, 51, 52, 53, 54. Kemudian 59 untuk kelas kedua, dan seterusnya. Kemudian gunakan sistem coret untuk memasukkan data ke dalam interval kelas agar memperkecil resiko memasukkan data ganda. Nah, jadi dari contoh soal yang ini kita bisa mencoret, makanya tadi saya bilang itu tinggal di capture atau di pause terlebih dahulu, jadi kamu bisa coret-coret. Di sini contohnya tadi 68 misalnya udah dihitung dicoret, kemudian 61 dicoret gitu ya, 66,
96, 73. Nah, itu kalau yang udah kena hitung itu dicoret. Nah, bagaimana menghitungnya? Yaitu di sini, yaitu tadi sudah kita sepakati tadi, nilai 50 adalah nilai terbawah, kemudian limit atasnya tadi adalah 54. Jadi angka-angka yang masuk rentang kelas 50 sampai 54 dia masuk hitungan. Nah, kebetulan di sini yang masuk datanya hanya angka 53. Jadi 53 di sini dicoret angka 53-nya. Nah, masuk hitungan ya. Kemudian masuk interval kedua, 55 hingga 59. Mana-mana saja yang masuk? 55, 56, 57, 58, 59. Jadi kalau ada angka itu silakan dimasukkan habis dicoret dari contoh soal tadi. Kemudian berikutnya gitu juga 60, 61, 62, 63, 64. Nah, angka-angka yang ada di urutan tadi silahkan dicoret dan dimasukkan angkanya ke hitungan ini. Berarti di sini untuk 60 hingga 64 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti datanya ada 11. Nah, begitu juga untuk seterusnya sampai selesai ya. Nah, berarti kalau sudah selesai semua dihitung, baru kita masukkan atau kita buatkan tabelnya. Tabelnya bagaimana? Tabelnya itu seperti ini. Nah, rentang nilai tadi interval kelasnya silahkan dimasukkan, dibuat 50 sampai 54. Jumlah datanya berapa? Jumlah datanya dari sini tadi itu cuma 1. Kemudian 55 hingga 59. Jumlahnya berapa atau frekuensinya berapa? Ada 2. Kemudian berikutnya 60 hingga 64. Jumlahnya ada berapa? Ada 11. Kita hitung lagi di sini tadi. Benar ya, 11. Nah, begitu sampai selesai. Dan totalnya harus sama dengan soal tadi. Di sini totalnya 80. Di soal tadi juga tertulis adalah 80. Nah, nilai 80 siswa berarti sudah sama. Nah, berarti benar. Baiklah, itu tadi paparan materi dari saya. Berikutnya silahkan teman-teman ulangi kembali dan pahami kembali. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.